teman-teman sekalian, kembali lagi dalam YouTube Berita Hukum dan Politik bersama Bung Joseph di sini, di mana channel Berita Hukum dan Politik merupakan suatu channel yang membahas mengenai hukum dan juga politik, baik itu pengertian hukum itu sendiri maupun pengertian politik itu sendiri. Di channel ini juga selain membahas pengertian dan juga secara teori, di channel Berita Hukum dan Politik ini juga akan membahas atau membedah berbagai kasus yang berkembang, yakni kasus hukum maupun politik, baik itu kasus hukum dalam negeri maupun kasus politik dalam negeri dan juga mancanegara. Oke teman-teman, kali ini di dalam konten ini saya akan membahas namanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya saya sudah akan membahas atau sudah membahas namanya pengertian, asas, sejarah, fungsi dan tujuan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Kali ini saya akan membahas namanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ataupun kita mendengarkan atau teman-teman mendengarkan mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi, saya mengingatkan kepada teman-teman baik yang sudah subscribe channel ini Berita Hukum dan Politik, jangan lupa ditonton konten yang terbaru ini mengenai jenis putusan Mahkamah Konstitusi, di like videonya, komen, dan kalau memang teman-teman merasa konten ataupun video ini yang membahas mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi ini bermanfaat bagi orang lain, bisa di-share ke seluruh media sosial kalian. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton ataupun mengklik namanya channel Berita Hukum dan Politik, silakan di-like, share, komen, dan juga jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga di-komen kontennya biar saya lebih semangat ataupun ada ide-ide baru mengenai konten selanjutnya. Demikian teman-teman. Halo teman-teman, kali ini konten daripada Berita Hukum dan Politik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana dalam nanti topik kita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini ada dua topik yang saya angkat, yakni mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yang kedua akibat dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, sama seperti Mahkamah Agung dan juga Badan Peradilan Umum lainnya, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia, yang dimana juga memiliki namanya hakim, yang dimana hakim dalam Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 orang, yang dimana 9 orang itu terdiri atas satu ketua Mahkamah Konstitusi dan juga satu wakil daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi 9 hakim itu seperti yang saya jelaskan pada konten sebelumnya. Jadi berdasarkan pasal 24C ayat 2 itu hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada 9 orang, yakni 3 dari usulan daripada anggota daripada DPR, 3 daripada usulan daripada Presiden sebagai eksekutif. Nah, yang 3 daripada usulan daripada Mahkamah Agung. Itu teman-teman. Nah, sama juga pada peradilan sebelumnya ataupun Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum pada umumnya, itu Mahkamah Konstitusi itu sendiri produk yang dihasilkan itu adalah berupa putusan, di mana putusan inilah yang namanya bersifat mengikat. Nah, teman-teman. Nah, jadi langsung saja, di mana jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi itu apabila kita melihat dari undang-undangnya, yakni pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, itu ada 3 teman-teman. Jadi 1, permohonan
tidak dapat diterima, yang kedua itu permohonan ditolak, yang ketiga itu permohonan dikabulkan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman menanya, apa itu Bang permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan? Nah, saat putusan Mahkamah Konstitusi ini sedikit berbeda dengan Badan Peradilan Umum atau di Mahkamah Agung, begitu ya teman-teman ya. Satu itu permohonan tidak dapat diterima. Maksudnya itu artinya suatu permohonan itu yang diajukan oleh seseorang, baik itu dalam konteks pengujian material undang-undang, itu tidak memenuhi syarat formil, teman-teman. Tidak syarat formil. Bisa jadi seperti petitiumnya, positanya, dan lain sebagainya. Itu hakim dalam amar putusannya itu tetap disidangkan, tetapi hakim dalam sidang pertama itu menyatakan bahwasanya permohonan yang dibuat itu tidak dapat diterima, artinya cacat secara formil, teman-teman. Itu pengertian daripada permohonan tidak dapat diterima. Dasar hukumnya itu adalah, teman-teman, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua itu adalah permohonan ditolak. Artinya, teman-teman, permohonan ditolak artinya permohonan yang diajukan seseorang itu, baik itu dalam pengujian peraturan perundang-undangan maupun sengketa pemilu, itu antara posita dan petitiumnya itu tidak menjelaskan legal standingnya, dan juga alasan-alasan yang menyebut bahwasanya hak konstitusionalnya dilanggar, gitu teman-teman. Itu artinya putusan ditolak. Artinya isi daripada posita maupun petitiumnya itu sama sekali hakim tidak menemukan adanya pelanggaran hak konstitusional daripada orang yang mengajukan permohonan, begitu permohonan permohonan pengajuan undang-undang maupun hasil pemilu maupun sengketa antar lembaga negara. Nah, yang ketiga selanjutnya, teman-teman, itu adalah permohonan dikabulkan. Apa yang dimaksud dengan permohonan dikabulkan? Sama seperti Mahkamah Agung, tetapi bedanya di permohonan dikabulkan ini di Mahkamah Konstitusi itu terdapat dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana disebutkan permohonan dikabulkan artinya isi daripada posita ataupun petitium ataupun alasan-alasan seseorang mengajukan permohonan daripada Mahkamah Konstitusi itu masih dapat diterima, ataupun hakim menemukan adanya pelanggaran hak konstitusional dari seseorang itu akibat daripada undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu, teman-teman. Jadi itu maksudnya permohonan dikabulkan. Nah, di permohonan dikabulkan ini terbagi dua lagi, teman-teman. Jadi pertama itu ada permohonan dikabulkan seluruhnya, artinya benar-benar pure, artinya permohonan ataupun posita maupun petitiumnya itu beralasan atau hakim menemukan alasan-alasan yang tepat di dalam posita maupun petitiumnya. Itu, teman-teman, artinya permohonan dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, sebagian maksudnya, teman-teman, maksudnya di sini artinya hakim memutus itu di antara 9 hakim itu pasti tentu ada pro kontra. Tapi dalam pro kontra itu maksudnya permohonan dikabulkan sebagian, artinya hakim menemukan ada beberapa poin dari yang dibuat oleh si pemohon itu yang masih bisa diterima secara hukum dan logika hukum, argumentasi daripada si pemohon itu. Jadi itulah artinya permohonan sebagian. Ada juga menurut hakim dari isi positanya itu menyatakan bahwasanya permohonan itu benar-benar tidak bertentangan. Jadi itu artinya permohonan dikabulkan sebagian, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah di dalam putusan juga pada umumnya selain 3 tadi ini, di Mahkamah Konstitusi juga itu ada mengenal putusan kondemnatoir, deklaratoir, dan juga konstitutif. Nah, kalau dia namanya di kondemnatoir, kondemnatoir itu
merupakan putusan yang bersifat menghukum. Nah, kondemator itu bersifat menghukum, artinya benar-benar putusan itu ataupun hakim menganggap bahwasanya ada permasalahan dan memang layak untuk dihukum, itu putusan kondematoir. Nah, yang kedua itu adalah putusan deklaratoir, artinya dia mendeklarasikan. Nah, yang kedua itu adalah putusan namanya konstitutif. Konstitutif maksudnya di sini artinya teman-teman adalah putusan yang dihasilkan oleh hakim itu dia menciptakan hukum baru, dia menyampingkan hukum yang lama, dia menciptakan hukum yang baru. Sebagaimana saya terangkan pada konten sebelumnya, bahwa hakim itu dapat menciptakan hukum baru, atau dalam bahasa lainnya itu adalah judge make law. Artinya hakim dapat membuat hukum itu, teman-teman, baik itu dia di sistem civil law maupun di common law itu, teman-teman. Jadi itu tadi dia, jadi saya ulangi adalah selain ketiga ini tadi ada juga putusan yang satu kondematoid, yang kedua deklaratoid, yang ketiga itu ada namanya konstitutif. Kalau dia kondematoid itu dia bersifat menghukum. Menghukum artinya secara nyata-nyata hakim menemukan sesuatu permasalahan yang nyata melanggar suatu produk undang-undang ataupun hak konstitusional seseorang itu. Nah, yang kedua itu adalah deklaratoid, dia itu bersifat menerangkan saja, teman-teman, menerangkan bahwasanya benar ada pelanggaran tetapi tidak menghukum, begitu, teman-teman. Nah, kalau yang ketiga itu adalah putusan tadi konstitutif, artinya putusan konstitutif itu artinya dia menyampingkan atau menciptakan hukum baru, gitu, teman-teman. Jadi itu jenis-jenis putusan. Oke, teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kali ini saya juga akan menerangkan mengenai akibat atau dampak daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ini merupakan badan peradilan. Nah, produk yang dihasilkan daripada peradilan ini adalah berupa putusan. Begitu, putusan. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu memiliki putusannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3, ya kan? Permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, permohonan dikabulkan. Nah, itu berbeda dengan namanya Mahkamah Agung. Nah, perbedaan yang lain antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dampak daripada putusan itu. Nah, kalau di Mahkamah Agung ataupun Badan Peradilan Umum yang sering teman-teman jumpai itu di tingkat daerah, baik itu di provinsi, kabupaten ataupun kota, itu masih ada berbagai upaya hukum, gitu, teman-teman. Itu misalnya teman-teman mengajukan gugatan, begitu, gugatan ganti kerugian, gugatan prestasi, perbuatan melawan hukum, masih ada upaya-upaya hukum yang teman-teman tempuh, gitu kan. Kalau misalnya ini teman-teman mengajukan gugatan misalnya prestasi, misalnya teman-teman tidak puas nih pada tingkat pertama, itu kan, dapat mengajukan atas putusan majelis hakim, gitu kan, dapat teman-teman mengajukan ataupun mengajukan banding di pengadilan tinggi, begitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak puas juga dapat mengajukan pada tingkat Mahkamah Agung atau yang disebut dengan kasasi, begitu, teman-teman. Apabila teman-teman merasa tidak puas juga nih dengan putusan hakim pada pengadilan tinggi, gitu kan. Nah, di Mahkamah Agung juga apabila teman-teman tidak puas dengan namanya kasasi itu tadi, teman-teman dapat mengajukan namanya peninjauan kembali ataupun PK. Nah, PK inilah yang namanya pada tingkat akhir. Nah, gitu, teman-teman. Itu saya katakan berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, dan juga pasal 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, begitu, teman-teman. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi sendiri itu, kalau kita merujuk secara konstitusi, secara undang-undang, bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final and binding.
Maksudnya final artinya di akhir, putusannya bersifat akhir. Nah, binding artinya dia itu mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi yang diberikan. Jadi teman-teman apabila mengajukan permohonan itu, kalau apabila hakim sudah memutus begitu kan teman-teman, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwasanya permohonan itu dikabulkan, itu teman-teman tidak ada upaya hukum lain gitu, tidak ada upaya hukum lain dan itu bersifat mengikat gitu. Nah, itulah kalau kita merujuk pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat kedua gitu teman-teman. Nah, jadi dampaknya apa? Dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding tadi itu otomatis dia itu menghapuskan, apabila isinya adalah permohonan itu dikabulkan, maka isi daripada bunyi dari pasal yang diajukan itu menghapus isi daripada peraturan itu sendiri, peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena kita tahu bahwasanya Hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang mengabulkan, baik itu untuk seluruhnya, terutama untuk seluruhnya gitu kan teman-teman, itu bersifat negatif legislator, artinya dia itu bersifat memutus ataupun menggantikan isi ataupun bunyi undang-undang daripada peraturan perundang-undangan itu teman-teman. Jadi itulah dampaknya. Jadi dia langsung memberikan dampak yang nyata putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri teman-teman. Nah, itulah dampaknya. Nah, kita ambil contoh teman-teman adalah putusan nomor 90 garing PUU garing 2023 yang dimana membahas ataupun membicarakan mengenai putusan mengabulkan permohonan daripada pemohon sebagian, yakni mengenai batas usia pencalonan capres maupun cawapres pada pemilihan umum 2024, di mana dalam putusan 90 itu yang diucapkan langsung oleh Hakim Ketua Bapak Anwar Usman sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman dan beserta lainnya, itu menyebut bahwasanya putusan itu dikabulkan untuk dikabulkan sebagian berarti seperti yang saya terangkan sebelumnya, ada beberapa argumentasi ataupun argumentasi dalam posita yang diungkapkan oleh pemohon itu melanggar hak konstitusional gitu kan teman-teman ya, dimana dalam pasal 90 itu putusan nomor 90 itu menyebut bahwasanya dia memohonkan ataupun merasa keberatan bahwasanya seseorang itu tidak mesti harus berumur 40. Artinya di bawah 40 pun seseorang harus dapat dicalonkan sebagai presiden ataupun wakil presiden begitu kan teman-teman. Nah, permohonan itu dikabulkan begitu. Nah, dampaknya apa? Nah, yang itu bahwasanya putusan 90 itu mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden itu yang berusia 40 tahun itu, maka bahwasanya seseorang yang belum berumur 40 tahun begitu teman-teman boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Jadi itulah dampak. Jadi aturan itu langsung berdampak. Jadi dengan adanya putusan itu, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat membuat juga peraturan tersendiri mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi itu dampaknya teman-teman. Jadi yaitu pasal yang 169 huruf Q yang dimohonkan itu tadi menghapus, bunyinya dihapus untuk sebagian. Begitu teman-teman. Jadi pasal 90 itu menghapus bunyi sebagian daripada pasal 169 huruf Q itu teman-teman. Jadi itulah dampak daripada putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Walaupun di antara kesembilan itu tadi hakim tadi itu memiliki pandangan tersendiri, tetapi dalam memutus itu Mahkamah Konstitusi itu diambil berdasarkan suara terbanyak, begitu teman-teman. Dan juga saya juga menerapkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada namanya concurring dan ada namanya considering. Concurring itu artinya pendapat
Nah, itu pendapat yang berbeda. Consider itu artinya alasan yang berbeda. Jadi Mahkamah Konstitusi itulah jenis apanya. Jadi hakim yang kuring berbeda itu dia itu sepakat dengan hakim lainnya. Dia memiliki alasan tersendiri. Jadi di dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi sendiri itu selain berisikan mengenai isi putusannya, itu juga disebutkan concurringnya atau legal opinionnya, begitu teman-teman. Jadi terdapat misalnya hakim berbeda pendapat nih dengan hakim lainnya, maka dicantumkan nama hakimnya dan alasannya apa, begitu teman-teman. Nah, kalau dia misalnya considering itu ataupun alasan yang berbeda, itu dia hanya cukup nama hakimnya dan alasannya saja dibuat di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Jadi sekian dulu konten hari ini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga saya sudah membahas contoh-contohnya tadi seperti putusan nomor 90, begitu kan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa konten hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman, menambah wawasan baru nih, silakan ditonton videonya sampai habis, jangan di skip gitu kan, biar mendapatkan keutuhan ilmu yang seutuhnya, begitu kan. Dan juga jangan lupa di like kan videonya, begitu kan. Dan juga jangan lupa di komen videonya, dan juga jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, jangan lupa juga dinyalakan notifikasinya agar teman-teman juga mengetahui konten terbaru mengenai berita hukum dan politik, teman-teman. Nah, jangan lupa kalau juga teman-teman merasa konten daripada berita hukum ataupun konten hari ini merasa teredukasi dan memberi manfaat kepada orang lain, teman-teman juga dapat men-share gitu kan, ada di kolom di bawah dekat kolom komentar gitu kan, silakan di-share konten hari ini gitu kan. Atau mungkin teman-teman memiliki ide mengenai membahas sesuatu itu, misalnya mengenai pemilihan umum itu kan, silakan dibuat di kolom komentar idenya tersebut itu teman-teman ya. Jadi sekian konten hari ini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Saya Joseph Pranginangin akhir kata mengucapkan semoga teman-teman terus dalam keadaan sehat dan apa yang dikerjakan atau direncanakan semoga berjalan lancar dan merdeka. Ya.